wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat An-Nisa ayat 25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man lam yastati' minkum qawlan ay yankihal muhsanatil mu'minati famimma malakat wa man lam yastati' famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat wallahu a'lamu biimanikum ba'dukum min ba'd fankihuhunna bi'izni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf muhsanatin ghayra musafihat muhsanatin ghayra musafihatin wala muttakhidati akhdan fa idza uhsinna fa in atayna bi fahishatin fa alayhin fa'alayhinna nisfu ma 'alal muhsanati minal 'adzab
khashiyal 'anata minkum wa an tasbiru khairul lakum wallahu ghafurur rahim. Yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba 'alaikum. Wallahu alimun hakim. Wallahu yuridu an yatuba 'alaikum wa yuridul ladzina yattabi'una syahawat yattabi'una syahawati an tamilu mailan 'azima. Yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Mangawian ayat 25 C23 wa man lam yastati' minkum qawlan ayyakihal muhsanatil mu'minati famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat wallahu a'lamu bi imanikum ba'dukum min ba'd fankihuhunna bi'izni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf muhsanatin ghayra musafihatin wala muttakhidhati akhdan fa idza uhsinna
fa in ataina bi fahishatin fa'alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal 'adzab dzalika liman khasyiyal 'anata minkum wa an tasbiru khairul lakum wallahu ghafurur rahim. Yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba 'alaikum wallahu alimun hakim. Wallahu yuridu an yatuba 'alaikum wa yuridu alladzina yattabi'una ash-shahawati an tamilu mailan 'azima. Yuridullahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Waman dan siapa yang lam yastati' tidak mampu minkum dari kalian taulan tu keluasan harta keboga duit gitu, ayang kiha untuk menikahi al muhsonat perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan diri. Arti asal ihson teh menjaga, dalam konteks perempuan menjaga kehormatan diri. Menjaga kehormatan diri itu bisa dua, bisa dengan intinya satu, menjaga kehormatan diri itu tidak berzina. Kalau belum menikah berarti menjaga kehormatan dirinya dengan menjauhi zina, atau maknanya juga bisa perempuan yang menikah dan tidak zina. Makanya al-musonat maknanya dua, bisa perempuan yang bersuami atau perempuan yang sudah menikah, termasuk lelaki juga disebutnya muhson, zanin muhson, sudah muhson, sudah menikah tapi zina, makanya dirajam sampai mati. Ada juga kalau di sini bukan perempuan bersuami, perempuan yang belum menikah tapi menjauhi zina. Dari mana taunya? Taunya ya kalau ayat yang di atasnya wal muhsanatu minan nisa, itu konteksnya konteks yang haram, berarti itu mah sudah menikahnya. Kalau ini mah konteksnya kan silakan dinikahi, berarti perempuan ini belum menikahnya. Jadi ayang kihal muhsanat, yang ingin menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan dirinya, tidak zina, wal al mu'minat, yang beriman, famimma malakat aimanukum, maka dari yang dimiliki oleh tangan kalian, min fatayatikum, dari mudi-mudi pemudi-pemudi kalian, al mu'minat, yang beriman. Nah, di sini juga terlihat makna al musonat itu dibedakan dari ma malakat aimanukum. Al musonat mah perempuan merdeka, ma malakat aimanukum mah hamba sahaya. Dan hamba sahaya sebagaimana dijelaskan di surat Al-Ahzab itu mimma afa Allahu alaik, tawanan perang.
Jadi TKI mulai hamba sahaya nya pembantu biasa we. Bedanya apa hamba sahaya? Hamba sahaya itu boleh digauli oleh majikannya. Ya kayak Nabi istrinya 9, hamba sahayanya 5 jadi 14 ya. Contoh Nabi punya anak Ibrahim yang ketika meninggalnya gerhana itu kan, itu bukan dari istri Nabi tapi dari hamba sahaya. Boleh hamba sahaya itu digauli karena sudah jadi hak milik meski tidak dinikah. Hak miliknya dimiliki karena sebagai tawanan perang. Jadi kalau jadi tawanan perang otomatis itu lepas dari statusnya sebagai istri yang lain. Dan hamba sahaya ini boleh diperjualbelikan. Juga hamba sahaya ini dianjurkan untuk dimerdekakan, dan sampai hari ini sudah tidak ada hamba sahaya, sudah pada merdeka. Kan kifarat membunuh tidak sengaja, kifarat zihar, kifarat saum batal, ya batal karena jima, bebaskan hamba sahaya, bebaskan hamba sahaya. Jadi ini ayat mengajarkan kepada bapak-bapak nu hayang kawin deui tapi teu cukup modal. Kata Allah, nikah saja hamba sahaya, murah hamba sahaya mah ya. Punten kalau dalam konteks kias sekarang hayang nikah deui teu kuat modal ka orang situ aksan mah ka lembur we nya, di lembur mah mahal-mahal teuing mulai UMR ya. Beas aya nya, hayam aya, naon segala aya di lembur mah. Duit yang naon pasarna ge eueuh nya. 1 juta ge meujeuh lah. 1 juta sabulan ni meureun ya. Bukan saya menghinakan ya. Ini maksudnya ya carilah yang lebih murah ya. Jadi nu hayang kawin deui ieu ka anak juragan mah berat ngaresikoana nya atuh kan nu biasa-biasa we nu sekiranya murah ngaresikoana. Bahkan termasuk dengan nikah siri gitu. Nikah siri halal-halal. Cuma memang kurang memberikan perlindungan kepada istri. Biasanya suami yang nikah siri teh kunaon? Make jeung nikah siri terang-terangan daftarkeun di KUA ya. Kalau kendalanya karena saya ASN kan nggak boleh poligami ya. Undang-undang pernikahan tahun 74 nggak boleh poligami. Jadi kapaksa nikah siri ya nggak apa-apa ya. Jadi itu mah mau niat poligami cuma terhalang oleh undang-undang ASN nya atuh dalieur ke pamarentah pan nu ditunjang ku nagara teh lain si bapa unggulnya istrina jeung anak lamun istrina loba lieur pamarentah. Teu adil. Jadi kalau terkendala karena ASN tidak bisa poligami resmi, jadi nikah siri nggak apa-apa. Tapi bapak lain ASN jual nikah siri cing naon tujuanna? Terang-terangan bisi kapangi itu berarti udah jelek. Terus kenapa kalau kata almarhumah guru saya Bu Dede kan harus adil. Kalau istri pertama pesta, kenapa istri kedua tidak pesta? Istri pertama ngonang-ngonang, kenapa istri kedua tidak ngonang-ngonang? Istri pertama diwawuhkeun ka dulur-dulurna, hari istri kedua henteu. Nah ini itu berarti sudah tidak adil. Dengdek ka ke nembok kiamat, dengdek ka neraka. Geus daripada dengdek ka neraka mending hiji we. Wallahu a'lamu bi imanikum, dan Allah lebih tahu dengan keimanan kalian. Maksudnya cukup kita melihat dohirnya saja dia perempuan beriman. Masalah bagaimana kualitas imannya atau bener henteu imanna buah-buah henteu formalitas saja hese eta hanya Allah yang tahu. Ada urang oge nya tahu ke istri atau istri tahu ke kita nyawana mah geus kawin gini si oreng kieu. Beda dengan dulu sebelum menikah. Nah, ini ayat wallahu a'lam bi imanikum ya. Kita enggak mungkin tahu.
Jadi tawakal we ka Allah, tinggal kita berbenah baik diri kita atau membenahi istri kita, keluarga kita. Ba'dukum min ba'din, sebagian kalian dari sebagiannya lagi. Maksudnya jangan memandang hamba sahaya itu bukan manusia. Kan kalau di peradaban jahiliyah dan Eropa, hamba sahaya itu bukan manusia, ya. Islam memang membolehkan perjualbelikan hamba sahaya, diwariskan, tapi tetap harus diperlakukan sebagai manusia, berhak dinikahi. Dan kalau nanti sudah dinikahi, berarti majikannya nggak boleh ke hamba sahayanya karena sudah punya suami, sudah musonat, sudah haram. Anu ayat kamari wal musonatu minan nisa. Fankihuhunna, silakan nikahi mereka hamba sahaya, biizni ahlihinna, dengan izin keluarganya. Keluarganya itu majikannya. Kalau tidak izin berarti jinah. Ada di hadis di Bulughul Maram juga ada. Ayyuma 'abdin tazawwaja bi ghairi idzni mawalihi fahuwa ahir. Hamba saya mana saja yang menikah tanpa seizin majikannya, pemiliknya, maka dia berzina. Ya. Ini sama dengan perempuan, ya, perempuan nikah tanpa seizin wali, teu diizinan ku kolotna, teu direstuan, teu bebeja-beja acan susulumputan, ya, itu nikahnya dikategorikan zina, teu sah. Ya. Bagaimana kalau majikannya perempuan kayak Aisyah, kan punya hamba sahaya dikasih oleh Nabi? Apakah berarti yang menikahkannya perempuan? Ya jangan, kata Imam Ibnu Katsir. Yang menikahnya kan tetap laki-laki, keluarganya yang laki-laki, kerabat dia, ya, dari pemilik hamba sahaya itu. Karena hadisnya jelas, la tuzawijul mar'atul mar'ata, perempuan tidak boleh menikahkan perempuan. Makanya diurang oge, kalau ada anak perempuan mau menikah, bapaknya sudah meninggal, kan moal ku ibuna dinikahkeun, ya. Nah aku lancek lalakina atau aku emangna, tapi emang dari pihak bapak, ya. Walal mar'atu nafsaha, demikian juga perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Ini yang tidak dapat restu dari orang tua. Ngeuseun lah, ayo kawin, teu kudu aya nu ngawinkeun. Itu berarti fa inna zaniyata hiyallati tuzawwiju nafsaha, karena pejinah itulah yang menikahkan dirinya sendiri. Jadi lamun urang kawin eueuh nu ngawinkeun sarua jeung jinah teh, hati-hati. Wa atuhunna, dan berikan kepada mereka, meski hamba sahaya, ujurahunna, mas kawin mereka, bil ma'ruf, dengan wajar. Awas kade bongkah hamba saya mere senal we bedah dek lebaran, atuh sendal memualila setahun ge rusak. Muhsonatin, untuk menjaga kehormatan diri, ghairu musafihat, bukan untuk safa, itu artinya mengalirkan, ngan ukur ngalirkeun maksudnya berzina, ya. Safa biasanya yasfahud dam, kan udara. Wala muttakhidat, dan tidak menjadikannya akhdan, istri simpanan. Tuh ieu nu nikah siri kade teu puguh aya nu ngawinkeun, berarti itu istri simpanan atau kubul kebo, haram duraka. Aya nikah siri mah aya nu ngawinkeun mah teu nanaon, ya. Cuma tadi wungkul lah dengdeknya daripada dengdek ka neraka, geus mending hiji mun teu sok terang-terangan. Jika Ustad Ucu, jika Ustad Wawan pun ternyata disebutkeun ke online. Jika Ustad Sidik Amin, ya, dikenalkan ke keluarganya semua, nikahnya normal, ya. Ustad Wawan, Ustad Ucu kan nikahnya normal, hajat ngundang gitu di Facebook status biasa, ya. Jangan disembunyi-sembunyikan. Wala muttakhidati akhdan. Fa idza uhsinna, maka apabila uhsinna, mereka sudah menikah, sudah dinikahi hamba sahaya tadi. Fa in ataina, jika mereka melakukan bifahishatin, perbuatan fahisyah, jinah,
fa'alaihinna maka hukuman bagi mereka nisfu setengah ma'alal muhsonat yang ditimpakan kepada perempuan merdeka minal azab dari siksa. Nah ini jadi hamba saya itu jangan dilihat bisa diperjualbelikannya. Hamba saya teu wajib jumatan, hamba saya teu wajib zakat fitrah nya, ai salat wajib mah wajib. Hamba saya itu kalau dihukum setengahnya. Jadi kalau misalkan dia berzina sudah menikah, biasanya dihukum sampai mati, ini mah nggak sampai mati. Hukumannya setengahnya. Kalau dia hamba saya berzina sebelum menikah 100 kan berarti 50 ditenggulna. Dzalika liman khosyal anata minkum, itu bagi orang yang takut al-anat. Al-anat itu arti asalnya berlebihan, maksudnya zina di antara kalian. Jadi bagi bapak-bapak yang dorongan seksualnya tinggi daripada terjebak kanu zina nya geus teu kuat, istri satu tidak cukup, silakan menikah lagi bahkan dengan hamba saya sekalipun ya. Dalam konteks sekarang silakan, meski harus dengan nikah siri kulantaran teu meunang ASN misalkan. Tapi nikah siri itu kade tong dengdek gitu lah. Tetap we ya, kalaupun tidak dicatat di KUA tetap rukun-rukun nikah, sunnah-sunnah nikah diberlakukan. A'linun nikah gitu kan. A'linun nikah teh umum ke nikah teh saya sudah menikah dengan ini. Tong nepikeun ka dulur deukeut we gitu. Apal pemajikan kadua katiluna nu mana? Ya, itu berarti dengnek tanu gitu teh. Ya. Wa ang tasbiru, dan kalian sabar khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian. Jadi daripada zina nikah lagi juga nggak kuat, ya udah sabar. Cara sabar gimana kata Nabi? Saum, ya. Tak loba saum. Tapi tong curiga kan loba saum yang kawin itu kuat. Kasinggung abdi atuh. Cenah loba saum wah beda, berarti loba saum teh hayang kawin deui teu kuat. Nah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yuridullah, Allah menghendaki liyubayyina lakum, menjelaskan kepada kalian sejelas-jelasnya. Ini penjelasan. Wa yahdiyakum, dan memberi petunjuk kepada kalian sunana, kepada sunnah-sunnah, tradisi baik sunnah itu. Alladzina min qablikum, orang-orang sebelum kamu, orang-orang solih. Nah begini model kehidupan orang-orang solih, larinya ke poligami bukan ke zina. Ai di urang mah tibalik, ari poligami diharamkeun sok teu kaop aya artis atau ustad poligami, wah siga agim bala poligami, diposisikan itu sebagai orang yang salah, berdosa besar. Ainu zina nya dianggap wajar cenah eta anggota dewan laju video porno nya. Wajar cenah manusiawi, gehel. Kurang ajar. Yang zina biasa-biasa anu selingkuh. Itu berarti menyimpang pisan. Wa yatuba alaikum, dan menerima tobat kalian, karena para sahabat kan sebelumnya ada yang terjebak dalam zina nu tadi lah, musafihat, mutakhidati akhdan, istri simpanannya banyak, diunggal tempat istri simpanan. Sok buru geura tararobat. Wallahu alimun hakim, Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Wallahu, dan Allah yuridu ayyatuba alaikum, ingin menerima tobat kalian. Jadi dengan menjelaskan syariat ini boleh poligami meski ke hamba sahaya itu agar kalian bertobat dari zina, dari sewenang-wenang, dari al-anat, dari berlebihan. Wa yuridu, sedangkan ingin alladzina, orang-orang yang yattabi'una syahwat, mengikuti syahwat, ang tamilu teh condong, dengdek, menyimpang, mailan azima, dengan penyimpangan yang
dahsyat, yang besar. Nah, di sini Allah mempertentangkan antara orang-orang solih dan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Mereka yang mengharamkan poligami, mencibir poligami, ta'tanu yattabi'una syahwat. Buktina mereka kemudian biasa-biasa kan ujina. Buktina eta undang-undang pencegahan kekerasan seksual disahkan. Ya, najan bari leweh ketua DPR-na. Ya. Undang-undang itu membolehkan lamun suka sama suka, lamun tidak suka sama suka kakara ditewak. Ya, kekerasan ai kitu mah suka dan sama suka moal dibenerkeun malah. Ya. Itu berarti condong, sacondong-condongna tuh. Berarti mengikuti jalan dosa. Ku Allah dibere jalan tobat, ieu nyokot jalan dosa. Catat ta ku bapak-bapak, ingat-ingat ta partaina. Pokoknya masalah PKS lah gitu. Nulaina menganarana tangan we. Yuridullah, Allah menghendaki ayu khafifa ankum, untuk memberi keringanan kepada kalian dengan membolehkan menikahi hamba sahaya, ya, poligami bahkan ke hamba sahaya agar murah, silakan. Wa khuliqal insanu dha'ifa, karena manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Kata tawus lemah teh naon di dia, fi amrin nisa, dina urusan istri malah lemah. Kata waqi yadhabu aqluhu indahunna, sok leungit akalna cenah lamun hareupeun awewe teh. Ya, hati-hati tak kita juga ya. Sekarang perempuan mudah ditemukan di HP juga ya. Maka dari itu hati-hati daripada terjebak dalam zina, lebih baik kawin dewe Pak ngan hiji we tong dengdek daripada dengdek, mending sabar ya, banyak saum. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.